hidup. Hai, nama aku Ana. Di sini aku akan menjadi teman belajarmu. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi makhluk hidup ya. Materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang kedua, struktur dan fungsi tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Mari belajar bersamaku. Tahukah kamu, manusia dapat berkembang dan bertumbuh seiring bertambahnya usia loh. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi 6. Ada embrionik, pasca embrionik, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang pertama, fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio pada saat masa kehamilan hingga melahirkan. Yang kedua, ada pasca embrionik adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah lahir. Yang ketiga, ada fase anak-anak. Pada fase ini, manusia sudah mulai berkembang secara emosional dan sosial. Fase remaja. Pada masa remaja, manusia sudah mengalami perkembangan organ-organ reproduksi dan mengalami pubertas. Selanjutnya ada fase dewasa. Masa dewasa ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Dan yang terakhir ada fase lansia. Jika pada masa dewasa pertumbuhan berhenti, pada masa tua organ-organ tubuh mengalami penurunan fisiologis. Nah, jadi tahu kan kalau manusia itu tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, kita akan bahas tentang struktur dan fungsi tubuh tumbuhan, manusia, dan hewan. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Yang pertama ada sistem rangka. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Yang kedua ada sistem otot. Fungsi dari otot yaitu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Yang ketiga, ada sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Selanjutnya, ada sistem saraf. Sistem saraf memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Selanjutnya, kita akan bahas tentang struktur dan fungsi tubuh hewan. Jaringan dalam tubuh hewan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu jaringan benih atau germinal dan jaringan tubuh atau somatik. Jaringan tubuh pada hewan terbagi menjadi jaringan epitel, ikat, otot, dan saraf. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pada tubuh tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari akar, daun, batang, dan alat kelamin jantan dan betina pada bunga. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya ada di dalam tanah. Batang. Batang memiliki struktur yang kompleks daripada akar tumbuhan karena memiliki ruas dan antaruas. Daun. Daun memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan tulang daunnya, seperti menyirip, menjari, melengkung, sejajar, dan masih banyak lagi. Bunga. Bunga adalah struktur tumbuhan yang berperan penting bagi tumbuhan, khususnya pada tumbuhan Angiospermae. Buah dan biji. Buah dan biji juga berperan penting dalam proses struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Terima kasih sudah belajar bersamaku. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa untuk kerjakan LKPD yang aku kasih ya teman-teman untuk belajar di rumah. See you. Dah.